Ia mengaku nekat membunuh korban lantaran sakit hati saat ditagih uang kos. Riamsa Naenggolan biasa dipanggil Opung atau nenek, usianya 70-an. Suaminya sudah meninggal dan merupakan mantan sekda Kota Pemantang Siatar. Opung Riamsa tinggal di Jalan Medan area Kota Pemantang Siatar, Sumatera Selatan. Di samping rumah, dia memiliki kos-kosan. Dia juga memiliki usaha kosan lainnya di Jalan Pane Gang Basoka. Anak-anak Opung sudah dewasa dan tinggal terpisah. Sehari-hari Opung selalu aktif meninjau kos-kosannya, pergi ke pasar, memasak sendiri. Dia tetap bugar dan ramping sebab rajin berolahraga, jalan pagi, dan mengatur pola makan sehat. Pada Selasa 23 Februari 2021, Opung Riamsa datang ke kos-kosan miliknya di Jalan Pak Gang Basoka. Tujuannya buat nagih sewa kos kepada seorang penyewa bernama Rohayani Purba alias Gea. Gea memang agak lain, setiap ditagih selalu mengelak, tidak pernah membayar tepat waktu, selalu ada aja alasannya. Kali ini kesabaran Opung Riamsa habis. Sudah saat tahu Gea tidak di tempat, dia memasuki kamar wanita itu, mengambil semua pakaiannya lalu memasukkannya ke dalam kamar kos kosong dan menguncinya. Ketika Gea pulang dan menemukan pakaiannya raib disita, dia langsung menghubungi HP Opung. Si Opung membenarkan dia telah menyita pakaian Gea. "Bayar dulu sewa kosmu, baru aku kembalikan pakaianmu. Kalau kau tidak bayar, nanti aku adukan ulahmu pada anakku." Di hari kemudian, pada Kamis 25 Februari, Gea mendatangi Opung Riamsa yang saat itu sedang memasak di dapur. Gea minta agar pakaiannya dikembalikan, tapi lagi-lagi si Opung menegaskan, "Bayar dulu sewa kosmu." Gea yang tidak bisa membayar pamit pulang, sementara Opung masih sibuk di dapur masak. Usai masak, dia menuju ruang tamu dan melihat barang-barang berserakan di atas meja. Si Opung segera membereskan ruang tamu, tapi ketika tangannya menyentuh gorden, dia terkejut menemukan Gea bersembunyi di balik gorden. Bukan main marah Opung melihat ulah itu, tapi Gea malah menyeringai dan dengan tenang ngeloyor pergi. Esoknya Jumat 26 Februari, Opung Riamsa mendatangi anaknya Vera. Dia curhat tentang ulah si Gea yang selalu nunggak sewa kos. Opung juga menceritakan tentang Gea yang kepergok bersembunyi di balik gorden. "Pasti si Gea mencari-cari kunci kamar kos tempat aku menyimpan pakaiannya," kata Opung yang selalu menyimpan kunci kosan di Kutang Tahun. Riado pernah kos di tetangga Opung Riamsa di Jalan Medan area. Sebab itu dia kenal baik dengan si Opung. Sekarang Riado sudah pindah kos tidak jauh di Jalan Sudirman Gang Kopral. Kosannya kini berlokasi tepat di belakang rumah Opung Riamsa. Hanya dibatasi aliran sungai Bahbolon yang memisahkan Jalan Medan area dan Jalan Sudirman Gang Kopral. Kamar Yahdo berada di lantai 2 dan dari sana dia bisa melihat jelas bagian belakang rumah Opung Riamsa. Pada Sabtu 27 Februari, Riado bangun pagi seperti biasa. Dia bersantai duduk di kamar kos sambil memandang aliran air sungai Bahbolon. Dia kaget ketika sayup-sayup mendengar suara dari arah rumah Opung Riamsa. "Tolong, tolong!" Riado bergegas keluar kos dengan sepeda motor. Dia datangi rumah Opung Riamsa. Saat itu dia lihat pintu bagian luar yang buat dari besi digembok, tapi pintu rumah terbuka sehingga dia bisa melihat ruang tamu Opung. "Opung, ada apa, Pung?" Tapi tidak ada jawaban. Riado menunggu beberapa saat lalu kembali memanggil Opung. "Opung di mana?" Kerap tetap tidak ada respon. Riado pulang ke kosan penasaran. Dari kamar kosnya di lantai 2 dia pantau terus rumah Opung Riamsa. Sekitar 5 menit kemudian dari posisinya duduk, dia lihat seorang perempuan sedang bersih-bersih dan menyapu lantai dasar rumah Opung. Wajahnya tertutup
masker. Kemudian perempuan itu membuang sampah yang disapunya lewat jendela langsung ke aliran sungai yang berada tepat di belakang rumah Opung. Tiba-tiba perempuan itu melihat ke arah Riado. Pandangan mata mereka bertemu. Perempuan itu tampak tenang lantas berlalu. Riado berpikir mungkin perempuan itu saudara Opung Riamsa. Tentu keadaan Opung baik-baik saja. Di hari yang sama, Sabtu 27 Februari 2021 pukul 10 pagi, Lamhot dan Renata yang merupakan anak dan menantu Opung Riamsa datang ke rumah Opung di Jalan Medan Area. Mereka membawa seorang anak mereka. Tujuan mereka datang untuk mengambil makanan dan minuman yang setiap hari disiapkan Opung untuk para tukang yang sedang merenovasi properti mereka di Jalan Nias. Karena dipanggil-panggil Opung tidak menjawab dan pintu tidak dibuka, Lamlot, istri dan anak pun pergi. Tapi 30 menit kemudian mereka kembali ke rumah Opung. Pintu besi bagian luar tidak terkunci, namun pintu bagian dalam terkunci. Lamhot mengambil kunci yang disimpan di dekat pintu dan membuka pintu bagian dalam. Mereka pun masuk dan memanggil Opung Riamsa, tapi tidak ada jawaban. HP-nya dihubungi juga tidak aktif. Mereka mencari Opung di lantai lantai 2 dan mendapati kamar tidur Opung terkunci. Saat pintu didobrak, tidak seorang pun berada di sana. Sang penantu Renata kemudian menghubungi Gia, salah satu penghuni kos di Jalan Pane Gang Basoka. Opung ada di sana, tanya Renata. Nggak ada, Kak, jawab Gia. Sekalian curhat, Kak, aku mau pindah dari sini. Renata heran kenapa pindah. Dia mengatakan dia tidak cocok dengan seorang penghuni kos lainnya. Aku mau dihajar, Kak. Usai berbicara lewat HP, Renata memutuskan mencari Opung langsung ke kosan di Gang Basoka. Sekalian dia ingin menagih sewa kos Gea, karena Riamsa pernah bilang Gea belum juga membayar. Setiba di kosan, Renata tidak menemukan Gea yang ternyata sedang keluar. Opung ada datang ke sini? Enggak, tanya Renata pada penghuni kos lainnya. Si penghuni bilang tidak. Kemudian Renata menanyakan perihal Gea yang katanya tidak cocok dengan seorang penghuni kos, bahkan akan dihajar. Si penghuni membantah, bohong, Kak, tidak ada yang mau menghajar si Gea. Jengkel merasa dibohongi, Renata menelpon Gea, yang kau bilang itu nggak benar, tukang bohongnya kau. Selanjutnya Renata kembali ke rumah mertuanya di Jalan Medan Area dan melapor pada Lamhot, suaminya, bahwa Riamsa tidak ada di kosan Gang Basoka. Mereka terus menunggu di rumah Opung, berharap Opung akan segera pulang. Beberapa saat kemudian tak disangka-sangka dia datang dan menyerahkan uang 400.000 untuk membayar tunggakan kos. Ini, Kak, uang hasil aku melonte tadi malam. Renata kaget mendengar ucapan lancak itu, tapi dengan tenang Gia meloyor pergi. Renata dan Lamhot sebenarnya heran melihat Gia tiba-tiba berinisiatif membayar uang kos tanpa dipaksa-paksa. Namun masalah selesai di mana Opung Ramsat. Itulah Renata melihat anaknya memegang sesuatu seperti kapas bantal. Ternyata di dekat wastafel dapur ada kapas berserakan. Perasaan Renata tidak enak. Dia kembali memeriksa sekeliling dan melihat ada bercak merah di kardus. Dia cium noda merah itu, dia yakin itu noda darah. Ketika Renata memberitahu suaminya Lamhot, pria itu tidak yakin dan bilang, noda catnya itu. Mereka berusaha berpikir positif. Riamsa akan segera pulang, mungkin dari pasar atau dari rumah temannya, karena ditunggu-tunggu Opung tidak pulang juga. Sekitar pukul 2 siang, Lamhot, Renata bersama anak mereka pulang ke rumah mereka di Jalan Handayani pukul 3 malam. Mereka kembali lagi ke rumah Opung Riamsa di Jalan Medan Area. Namun Opung belum juga pulang. Mereka mulai panik dan segera laor lisiat itu sear pukul 8 malam di Polres Pematang Siantar. Polisi full sedang piket. Dia menerima pengaduan dari seorang pria bernama Lamhot Batubara bahwa sang ibu Riamsa Neanggolan hilang. Menurut Lamhot, ada hal-hal mencurigakan di rumah seperti kapas bantal berserakan dan ada noda merah di kardus yang mungkin adalah darah Syaiful, dan rekan-rekan polisi segera menuju Riamsa untuk melakukan pengecekan. Lam bilang dia sudah mengecek seluruh rumah tapi ibunya tidak ada. Syaiful dan rekan-rekan mengecek lantai 2 dan lantai bawah. Di lantai bawah ada satu ruangan tertutup. Itu ruangan apa? Tanya Syaiful. Gudang, jawab Lamhot. Coba kau cek ke dalam, kata Syaiful
seraya menogong pintu gudang. Hingga terbuka sedikit dengan senter, HP Lamhot menyenter ke dalam gudang sambil memasukkan kepala. "Ada?" tanya Saiful. "Enggak," jawab Lamhot. Pintu gudang kembali ditutup. Mereka melakukan pencarian dan menanyai penghuni kos milik Opung yang terletak di sebelah rumahnya. Setahu penghuni kos, Opung di rumah saja, tidak pergi kemana-mana. Polisi kembali mencari di dalam rumah dan minta Lamhot masuk langsung ke dalam gudang. Lamhot pun memasuki gudang yang gelap dan saat itulah dia menjerit. Ibunya Ryamsa berada di sana telentang tidak bernafas lagi. Wajahnya memar, bagian pelipis dan siku luka-luka. TKP segera diamankan dan dipasangi garis polisi. Tak kemudian kabar tewasnya Opung Ryamsa telah menyebar. Seluruh keluarga diberitahu. Warga berkerumunan di sekitar rumah Opung saat itu. Riyado sudah pulang kerja. Dia lihat banyak polisi dan ada keramaian dekat rumah Opung Ryamsa. Dia pun bergegas datang mencari tahu dan betapa terkejut dirinya mendengar kabar Opung ditemukan tewas di dalam gudang. Riyado segera memberitahu polisi bahwa tadi pagi dia sempat mendengar Opung Ryamsa berteriak minta tolong. Setelah itu dia melihat seorang perempuan bermasker sedang bersih-bersih dan menyapu rumah Opung di lantai bawah. Dia juga melihat perempuan itu membuang sesuatu dari jendela ke sungai di belakang rumah Opung. Tapi Riyado tidak tahu siapa perempuan bermasker itu. Sementara itu polisi juga telah mendapat informasi dari keluarga dan penghuni kos lainnya. Ada seorang penghuni kos bernama Gea yang bermasalah dengan Opung Ryamsa karena sering menunggak sewa kos. Terakhir Gea menunggak lagi hingga Opung menyita pakaiannya. Gea jadi tersangka utama. 3 hari setelah kejadian, polisi berhasil meringkusnya sedang makan siang di sebuah warung di Jalan Gatot Subroto, Medan Petisah. Dia langsung dibawa Polres Pematang Siantar. Saat diinterogasi, Gea mengaku dialah pembunuh Ryamsa. Roh Purba alias Gea lahir November tahun 1988. Gea warga Tanjung Maria, Kabupaten Simalungun, sehari-hari berjualan pakaian di kota Pematang Siantar. Awalnya tahun 2020, Gea kos-kosan milik Opung Ryamsa yang berada di samping rumah Opung di Jalan Medan Arya. Tapi baru 2 bulan kos sudah bikin ulah. Dia ketahuan mencuri laptop dan uang penghuni kos lainnya. Mes minta maaf ya, dia dikeluarkan dari kos. Kemudian di bulan November 2020, dia kembali mendatangi Opung Ryamsa dan minta kos di Jalan Medan Arya. Ryamsa menolak, tapi menawarkan kosan di Gang Basoka. Nah, sejak saat itu Gea pun kos di sana, tapi wanita itu kembali bikin ulah. Dia selalu telat membayar uang kos dan menunggak pembayaran. Tak hanya itu, dia juga mengambil uang kos penghuni lainnya yang dititipkan padanya, tidak menyerahkannya kepada Ryamsa. Terakhir, lagi-lagi dia tidak membayar sewa kos sehingga Ryamsa menyita pakaiannya. Gea kesal bukan main. Menurut pengakuan Gea pada penyidik, pada Sabtu pagi 27 Februari 2021, dia datangi Opung Ryamsa di rumah di Jalan Medan Arya saat itu. Opung sedang di ruang atas. Gea mohon pakaiannya dikembalikan dan minta kelonggaran waktu untuk membayar sewa kos. Gea juga minta agar Opung tidak memberitahu anaknya supaya Gea tidak diusir dari kos, tapi Opung menolak dan marah-marah. Saat itu menurut Gea, Opung minta dia membawa pisau dan buah nanas dari ruang atas ke dapur di lantai bawah. Ketika menuruni tangga, Opung yang masih marah-marah berada di depan, sedangkan Gea di belakang. Kesal, Gea langsung mendorong Opung. Saat itu menurutnya nanas dan pisau terjatuh dan terguling di tangga. Begitupun Opung terguling dan menjerit minta tolong. Gea segera mengambil bantal kursi dan membekap wajah Opung. Saat itu dia lihat pisau yang terjatuh di dekat kepala Opung. Dia ambil pisau itu dengan tangan sebari tangan yang satunya membekap wajah Opung dengan bantal. Pisau mengenai bantal dan melukai Opung sehingga Opung sudah lemas karena dibekap Gea. Menyeretnya ke gudang dan menutup pintu gudang. Selanjutnya, Gea membersihkan percikan darah di lantai dengan kain pel, menyapu kapas isi bantal yang berhamburan, kemudian membuangnya lewat jendela ke sungai di belakang rumah bersama pisau dan bantal yang rusak. Dia lantas mengambil HP Opung, dompet berisi kunci-kunci dan uang 800.000. Sebelum pergi meninggalkan rumah, Gea mengunci pintu dan membawa pergi kuncinya. Dia sempat menemui Renata dan membayar uang kos dengan uang curian.
Selanjutnya pukul 12 siang Gea check-in di sebuah hotel di Jalan Panegoro, 250.000 per malam. Esoknya, Minggu 28.000 pukul 2 dini hari, Gea mengajak temannya, seorang supir angkot tembakan, datang ke hotel. Di kamar itu mereka melakukan hubungan intim. Setelah itu Gea memberi si pria uang rokok sebesar 130.000. Kemudian menurut dia kabur ke Kebon Jahe naik bus, kemudian ke Medan dan menginap di rumah keluarganya pada Selasa 2 Maret. Gea akhirnya diringkus polisi di Medan dan dibawa ke Pematang Siantar. Demikian kurang lebih pengakuan Gea kepada penyidik. Lamhot, anak Riamsa, mengatakan tidak percaya Gea melakukan aksi pembunuhan seorang diri, sebab saat mencari saat ibunya pada tahun 27 Februari Sabtu, dia sempat melihat 4 laki-laki mondar-mandir di depan rumah ibunya. Lamhot curiga keempat laki-laki itu hendak menghilangkan barang bukti, tapi batal karena ada dirinya di rumah. Namun Gea membantah dan mengatakan dia melakukan pembunuhan seorang diri. Sopir angkot teman Gea juga membantah terlibat pembunuhan Riamsa. Persidangan kasus pembunuhan Riamsa digelar di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Majelis hakim menyatakan Gea terbukti bersalah melakukan pembunuhan dan pencurian. Keadaan yang memberatkan terdakwa. Gealah korban merupakan seorang ibu lanjut usia dan tidak berdaya dan merupakan ibu kos sendiri. Dan setelah melakukan perbuatannya, Gea masih berusaha menutupi perbuatannya dengan pura-pura bayar kos kepada keluarga korban dengan menggunakan hasil uang curian. Sedangkan keadaan yang meringankan Gea sopan di persidangan, belum pernah dihukum. Gea mengaku sudah berpisah dengan suaminya dan dirinya juga sudah punya anak. Di persidangan dia sempat bilang ingat anaknya dan minta keringanan hukuman, tapi majelis hakim menjatuhkan vonis 18 tahun penjara padanya. Benar-benar sebel.